Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anakku sekalian, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Miss Santi di Devotion SD Kristen Terang Bangsa. Dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini Miss akan mengajak kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Jadi ketika Tuhan Yesus panggil nama kita, kita harus jawab, jangan diam aja ya. Oleh sebab itu, mari kita pujikan pujian ini dengan penuh dengan semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya ya. Sekali lagi katakan ya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
Ku jawab ya, ya, ya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekarang kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pujian tadi menyatakan kami harus siap mendengar setiap panggilan-Mu Tuhan. Kalau sebentar anak-anak-Mu Tuhan akan memulai aktivitas pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengawali bersama-Mu karena kami ingin mendengar suara hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu siapkan setiap hati anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan, agar devotion pagi hari ini dapat menjadi rema di setiap anak-anak. Kami siap mengikuti devotion pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan dulu. Kita buka ayatnya ya. Buat kalian yang bisa membuka Alkitab atau gadget sucinya, mari kita buka. Kita mau baca dari Amsal 18. Oke, Amsal itu ada di Perjanjian Lama. Ya, sesudah Mazmur. Oke, Amsal 18 ayat yang ke-21. Kita sama-sama baca ya, kalian di rumah juga baca. Oke, 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, di sini dibilang hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi yang pertama kita harus ingat, berhati-hati dengan lidah. Karena lidah kita itu sebenarnya yang mengatur itu siapa? Kita sendiri. Seringkali mungkin kalian pernah dengar lidah itu tidak bertulang. Ya, tidak bertulang. Tetapi ternyata sangat penting ya, memegang peranan yang sangat penting lidah tuh. Kenapa? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi siapa yang suka memperkatakan apapun itu, baik itu hal positif maupun hal negatif, akan memakan buahnya. Jadi sebenarnya apa yang kita peroleh saat ini atau yang sampai nanti masa depan kita, seperti apa itu kita, sebenarnya ternyata tergantung dari bagaimana kita berbicara, tergantung dari bagaimana kita mengucapkan kata-kata, baik itu untuk diri kita sendiri, terutama ya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kita. Kalau kita mengatakan hal yang positif, kita akan mendapatkan yang positif juga. Sama seperti seorang petani, ketika seorang petani menanam padi, dia tidak akan menuai rambutan, ya pasti dia akan menuainya padi, ya karena apa yang dia tanam itu yang akan dia dapatkan. Sama juga dengan lidah kita, sebenarnya sama juga. Apa yang kita katakan, apa yang sering kita katakan, itu juga yang akan kita peroleh. Jadi kita harus belajar bagaimana mengatakan hal yang positif, mengatakan hal yang baik, baik itu untuk teman kita maupun untuk diri kita sendiri, ya. Jadi kalau kalian pengen hidup sukses, kalian katakan yang positif. Tetapi juga tentu saja selain kalian mengatakan yang positif, kalian juga harus lakukan, ya. Tidak ada yang bisa terjadi kalau kalian hanya diam, ya. Nah, di sini sekarang kita mau belajar bagaimana seperti apa sih ketika kita menggemakan apa yang baik, kita akan memakan buah yang baik. Kalau kita menanam bibit, misalkan menanam tanaman ya, bibitnya bagus, keluarnya juga bagus, tapi kita juga harus memelihara. Kita harus rajin menyiramnya, diberi pupuk, dipelihara dengan baik. Sama halnya juga dengan lidah kita. Bagaimana lidah kita mau mengeluarkan yang baik, mau mengeluarkan yang positif. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, itu pasti kita akhirnya mengeluarkan juga yang negatif. Karena seperti ada juga di Alkitab, bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kamu dididik
di keluarga yang baik, keluarga yang kamu diajarkan sama orang tua kamu tidak boleh ngomong kasar, nak. Kalau bangun tidur kamu harus berdoa, terus kalau mau makan kamu harus berdoa, misalkan gitu. Kamu ulangan kamu berdoa, belajar berdoa. Itu biasakan, terus kamu pupuk hal tersebut. Dan tentu saja kamu juga harus dikelilingi dengan orang-orang yang membangun kamu, orang-orang yang mendukung kamu untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau kamu sudah dididik sedemikian rupa sama orang tua kamu kan, kamu jadi anak yang baik, tiba-tiba kamu punya teman yang gak baik. Gimana contohnya gak baik? Suka ngomong kasar. Terus mungkin kalau mau makan gak doa dulu gitu ya. Lama-lama kamu akan terbiasa. Kalau kamu terus bergaul dengan orang seperti itu, kamu akan terbiasa dengan hidup gayanya. Karena apa? Tidak bisa diingkari bahwa hal yang buruk itu lebih cepat menular daripada hal yang baik. Makanya kenapa kita harus menjaga pergaulan kita. Bergaulah dengan teman yang baik. Bukan berarti kita jadi memilih-milih, bukan berarti kita jadi nggak mau bergaul dengan dia, misalkan nggak mau sama yang A, nggak mau sama yang B gitu. Tapi bukan berarti kita jadi memusuhi mereka, ya. Kita harus tetap berbuat baik sama mereka, taburkan yang baik sama mereka. Tapi ketika mereka berusaha untuk mempengaruhi kita dengan hal yang kurang baik, jangan terima. Jadi hanya kalian yang menabur, tapi jangan sampai kalian menerima dari mereka. Karena apapun perbuatan baik, apapun yang kalian berikan kepada teman kalian, walaupun teman kalian mungkin jahat, walaupun teman kalian mungkin gak baik, suatu hari pasti akan kalian menuai yang baik. Nah, jadi hari ini kita belajar hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi berhati-hati ketika kita berbicara. Jangan apalagi ngomongin diri sendiri yang tidak baik. Tentu kalian gak mau kan? Apakah ada di sekarang anak-anak yang suka ngomong gini, saya nggak mau sukses, pokoknya saya tidak mau punya masa depan yang sukses, saya tidak mau punya masa depan yang berhasil? Pasti tidak ada. Seperti apapun keadaan kalian, pasti kalian pengen punya masa depan yang berhasil, masa depan yang diberkati, tentu ya. Walaupun mungkin kalian berasal dari keluarga yang baik, tapi tetap pasti kalian pengen punya masa depan yang lebih baik lagi. Ya, maka dari itu kalian harus banyak memperkatakan apa yang baik, memperkatakan apa yang positif. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata kalian ketemu dengan teman-teman yang mungkin ngomongnya negatif, suka ngomong kasar, suka ngejahatin kalian, ngomongin kalian di belakang kalian, dan melakukan segala sesuatu yang kurang baik? Apa yang harus kalian lakukan? Jangan balas, ya. Tetap berbuat baik sama mereka. Tetap bersikap baik sama mereka. Kalau perlu doakan mereka. Karena apa? Karena suatu hari kalian akan memakan buahnya dari apa yang kalian katakan. Kalian mengatakan yang baik, kalian pasti akan memakan buah yang baik. Ya, ingat tadi, petani menanam apa, yaitu ya yang akan didapatkan oleh mereka. Nggak ada kita misalkan, nggak usah jauh-jauh, kita ya nanam misalkan, nanam bayam, misalkan orang tua kalian senang ya menanam, nanam bayam, terus nanti dapatnya durian. Ada yang seperti itu? Tidak ada yang seperti itu. Itu hal yang tidak mungkin terjadi, baik secara alami, apalagi Alkitabiah, sesuai di Alkitab. Apa yang kita katakan, itu yang akan kita makan buahnya. Ketika kita mengatakan yang baik, kita memberi berkat, kita mengatakan berkat ke orang lain, kita pun pasti akan menerima berkat. Jadi, ketika kita mau berbuat jahat sama teman kita, ketika kita mau melakukan yang kurang baik sama teman kita, ingat bahwa suatu hari kita bisa terima hal yang tidak baik itu. Mungkin bukan dari teman kita yang sama, bisa dari teman kita yang lain, atau dari orang yang tidak dikenal bahkan. Nah, maka dari itu belajar kuasai lidah kita. Karena apa? Ternyata hidup dan mati kita dikuasai lidah. Bukan berarti terus ngomong yang baik terus nanti kita meninggal. Bukan
bukan secara jasmani, tetapi kehidupan kita menjadi baik, kehidupan kita menjadi berhasil atau tidak, itu dikuasai oleh lidah kita. Jadi katakan yang baik, katakan yang positif, katakan yang mengandung berkat, katakan yang mengandung kebaikan, semua hal yang baik. Walaupun teman kita mungkin nyakitin kita, walaupun teman kita mungkin ngomong kasar sama kita, jangan balas. Karena apa? Kalau balas berarti kita sedang menggemakan yang tidak baik. Apalagi kita balasnya dengan, sudah pasti ya, kalau kita emosi, kita otomatis secara spontan mungkin kita balasnya yang jelek juga, kita kasar juga, balas juga, maksudnya sih membela diri, tapi tidak usah. Karena sebenarnya ketika kita tidak membalas bukan berarti kita kalah, tetapi kita sedang berusaha untuk tidak menggemakan yang tidak baik. Kita sedang berusaha untuk tidak menggemakan hal yang negatif. Karena apa? Ingat, suatu hari kita akan memakan buahnya. Jadi ingat, ayat hari ini, Amsal 18 ayat 21. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi katakan positif, katakan berkat buat orang lain, bahkan buat bangsa kita, buat kota kita. Jangan kita terus ngeluh, nggak enak gimana sih ini sekarang. Jangan ngomong seperti itu. Katakan yang baik. Ya, kota kita adalah kota yang sehat, negara kita adalah negara yang sehat, bangsa yang sehat. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Suatu ketika kita akan memakan buahnya, yaitu bangsa kita dipulihkan, bangsa kita kembali sehat, ya, kembali normal. Pasti semua juga mau, ya. Tapi yaitu kita juga harus terus mengucapkan berkat, bukan buat diri kita saja, tapi buat sekitar kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, dan juga buat kota dan bangsa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami harus menguasai lidah kami, supaya kami tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif, supaya kami tidak mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan orang lain atau bahkan diri kami sendiri. Engkau yang terus Tuhan memberikan pengertian buat setiap kami, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus berkata-kata Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari ini, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati juga buat setiap guru-guru yang akan mengajar. Berikan hikmat, berikan pengertian, berikan segala hal yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau
di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.